wal Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haulnya orang saleh. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hambanya Allah yang saleh dan salehah. Allah jadikan juga anak keturunan kita menjadi anak keturunan salihin salihat. Mudah-mudahan yang belum nikah Allah kasih jodoh yang saleh maupun yang salehah. Amin ya rabbal. Ini nama kampungnya kampung apa nih? Waduh, Kampung Sondol, Kelurahan Kutabumi. Orang Sondol kalau bikin acara maulid sampai jam berapa? Sampai subuh. Yang benar. Ini kelihatan nih matanya udah rada-rada sepet nih. Ini 40 tahun ke atas fresh care udah keluar. Tadi saya maulid kemarinan itu panitia pada saat mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika. Biasanya yang keluar kan minyak wangi. Dia salah ngambil, bukan minyak wangi, malah fresh care yang diambil. Dicolek-colek ke ustadz, ke habibnya Allah, diusap ke muka, anget ke muka semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diadakannya Maulid Nabi Muhammad untuk apa sih? Biar apa kita nggak hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad dan diadakan maulid-maulid di mana saja? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar senantiasa kita ingat kepada Nabi Muhammad. Kita ini sering lupa sama Nabi Muhammad. Kita ini cuek sama Nabi Muhammad. Kita masih sering anggap remeh sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kita masih sering malas sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita masih sering ribut sesama umatnya Nabi Muhammad. Kita masih sering ngegibahin umatnya Nabi Muhammad. Kita orang-orang yang nggak tahu diri sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad begitu perhatian kepada kita. Nabi Muhammad begitu sayang sama kita. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang tak akan pernah tenang ketika beliau sudah berada di dalam sorga apabila beliau dapati satu umatnya berada di dalam neraka. Nabi Muhammad yang selalu memikirkan kesejahteraanmu, keselamatanmu, juga keluargamu dunia sampai dengan akhirat. Nabi Muhammad begitu perhatian dan sayang kepada kita. Sungguh tega hari ini kita cuman ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi kita sering bikin sakit hati umatnya Nabi Muhammad. Kita masih sering bikin malu Nabi Muhammad SAW. Maka besar harapan kita mudah-mudahan pulang dari peringatan Maulid tambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Pulang dari peringatan Maulid kita ajarkan anak-anak kita akhlaknya Nabi Yuna Muhammad SAW. Berapa banyak orang sekarang kalau diperiksa KTP-nya agama .2 Islam, tapi maaf Islamnya cuman Islam KTP. Kenapa? Karena kalau ditanya hal-hal yang berkaitan dengan nabinya dia nggak tahu. Hal-hal yang berkaitan dengan agamanya dia nggak paham. Hal-hal yang berkaitan dengan akhiratnya dia juga nggak ngerti. Kalau ditanya bahkan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan nabinya, siapa ibundanya Nabi, siapa ayahandanya Nabi, Nabi Muhammad lahir di mana, hijrah kemana, Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul saat umurnya berapa tahun dan di mana, Nabi Muhammad pertama kali menikah saat umurnya berapa tahun dan dengan siapa. Coba sebutkan nama istri-istri Nabi Muhammad, sebutkan nama putra-putri Nabi Muhammad, sebutkan 15 atau 20 nama sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang mulia. Kadang-kadang kita bingung, atau cuman sekedar disuruh sebutin nama-nama bulan dalam Islam, dari bulan Muharram sampai bulan apa? Dzulhijjah. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita alasan lupa, padahal emang kita yang nggak ngerti. Betul apa betul? Tapi kalau ditanya siapa nama istrinya Raffi Ahmad, pura-pura budek pada. Semua pada tahu, bocil-bocil juga ngerti. Cristiano Ronaldo main bola nomor berapa? Wah, nomor 7.
pusing 7 keliling kita mikirinnya. Mending kita ajarin anak-anak kita didik mereka dari sekecil mungkin kecintaan di dalam hatinya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih kita ngelihat anak-anak kita lebih hafal, lebih tahu lagu-lagu kekinian daripada sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak qasidah-qasidah yang memudahkan orang tua buat ngajarin anaknya. Seperti qasidah kisah sang Rasul yang dikarang oleh Sayyidil Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Talib pamannya, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Semua inilah kita Rasul yang penuh duka-duka. Inilah kita Rasul yang penuh suka duka. Penuh duka-duka. Barang-barang 2 bulan di kandungan, 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah Rasul yang penuh duka-duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka-duka. Oh penuh duka-duka. Oh penuh duka-duka. Demi jawab salawat sallu ala Muhammad. Ini ngomong-ngomong lama-lama saya salah bantal kali ya. Temadap kanan, temadap kiri, Masya Allah. Segenap panitia yang luar biasa sudah bekerja keras demi suksesnya acara pada malam hari ini. Mobil khusus Sahibul Bait Sayyidil Habib Abdurrahman. Iya betul ya, Habib Abdurrahman Al-Habsyi, keluarga besarnya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib kita, para orang tua, para guru, para tuan-tuan yang mulia yang hadir, mudah-mudahan semuanya dikasih panjang umur, sehat afiah. Para donatur yang sudah memberikan hartanya dan juga segenap orang-orang baik yang telah mengeluarkan tenaganya, semua kebaikan yang mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nabi Muhammad yang kita peringati maulidnya saat ini, beliau adalah sosok manusia yang gak pernah nyusahin orang. Nabi Muhammad gak pernah nyusahin orang, kita yang sering nyusahin orang. Jangankan sama orang lain, berapa banyak hari ini orang-orang yang baik banget sama orang lain tapi dia jahat sama keluarganya, royal sama orang lain, pelit sama anak istrinya. Jangankan sama orang lain yang jauh, yang dekat ibu kita di rumah, kita banyak banget berutang budi sama ibu kita. Perjuangan seorang wanita saat ia sedang hamil luar biasa Pak. Apalagi saat hamil muda, Bu, saat hamil luar biasa, enak banget bawaannya, betul gak Bu? Apalagi lihat suaminya, enak banget ya. Belum lagi saat dia hamil, biasanya ibu-ibu suka pada ngidam. Ngidamnya kadang-kadang aneh-aneh tuh orang hamil. Tiba-tiba pengen makan rujak bebek. Orang sini tahu rujak bebek gak? Tiba-tiba pengen makan mangga muda. Tiba-tiba pengen makan es kelapa. Tiba-tiba pengen makan kue cucur anget-anget. Ada lagi orang ngidam aneh, tiba-tiba pengen megang pala botak. Ini kalau ada yang botak sih minta maaf ya. Luar biasa. Belum lagi saat hamil besar. 8 bulan, 9 bulan, ya Allah, tuh perut kalau boleh ditaruh pasti ditaruh dulu tuh sama orang tua kita. Dibawa kemana-mana, tidur serba salah, telentang gak boleh lama-lama, ntar perutnya kram.
Sebentar-sebentar madep ke kanan, terpindah ke kiri, tengkurap, lebih serem lagi, mencret tuh bayi. Nabi Muhammad gak pernah bikin susah ibunya. Tadi dibaca di dalam Maulid Habsyi, di dalam Maulid Simtud Duror, hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wala ilala. Rasulullah saat berada di dalam kandungan Sayyidah Aminah gak pernah ngerasain berat ringan bawaannya. Enggak sama kayak ibu-ibu sedang hamil ataupun hendak melahirkan pada umumnya. Sebab yang dikandungnya adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad belum lahir sudah banyak karunia dan anugerah yang Allah berikan. Bukan hanya untuk ibundanya saja, bahkan untuk sekitarnya. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bigulam mim barakati wa sa'adati hadzal imam. Semua ibu-ibu sekota Mekah yang sedang hamil dan melahirkan berbarengan dengan waktunya Sayyidah Aminah hamil dan melahirkan Nabi Muhammad, semua Allah anugerahkan seorang anak laki-laki, dapat berkah dari Rasulullah. Allah kasih anugerah. Bahkan tak lama setelah Sayyidah Ummu Syafa, ibunda daripada Sayyiduna Abdurrahman bin Auf yang saat itu membantu persalinannya, dia datang ke kediaman Sayyidah Aminah kemudian mengabarkan kepadanya, wahai Aminah, sepertinya sebentar lagi kamu akan melahirkan. Betul saja prediksinya. Tak lama setelahnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hina ma baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama mu'miyan bidzalika raf'i ila anna lahu syarafan ala majruhu wa sama. Saat lahir Nabi Muhammad dari perut ibunya, Nabi lahir dalam keadaan sujud, kemudian pandangan dan tangan mengarah ke langit, seakan Allah ingin mengabarkan basyarun lakal basyar, yang lahir manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bahkan saat itu Ummu Syafa yang jadi bidannya menyaksikan keajaiban dan keistimewaan Nabi Muhammad lahir. Saat itu dia berkata, fa'adha'alahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di gusurirum. Saat lahirnya Nabi Muhammad, saya punya mata melihat cahaya yang sangat terang menyinari barat dan timur, sampai saya punya mata dapat melihat sebagian istana yang ada di negeri Rum. Bahkan saat lahir Nabi Muhammad, api yang disembah oleh orang-orang Majusi di Persia ribuan tahun tak padam-padam saat lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan berhala-berhala yang dibangun dan disembah oleh orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah pada saat itu, semuanya runtuh, hancur, dan didapati dalam keadaan sujud, seakan Allah ingin mengabarkan tiada yang patut disembah dan tiada Tuhan selainnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saat lahir, ibundanya bertanya kepada Ummu Syafa, Ummu Syafa, bagaimana? Anak aku laki-laki apa perempuan? Wah, selamat wahai Aminah, kamu telah melahirkan seorang anak laki-laki. Laki-laki? Iya laki-laki, bahkan dia sudah disunat, sudah dikhitan. Nabi kita Muhammad saat lahir makhtunan, makhulan, maktu asurrah. Saat itu Ummu Syafa bertanya kepada Sayyidah Ummu Syafa, ditanya sama Aminah, gimana? Saya punya anak ganteng enggak? Rupanya tampan tidak? Bukan ganteng lagi, dia punya mata sudah pakai celak, bahkan tali pusarnya sudah terputus. Shallu ala Muhammad. Nabi Muhammad saat lahir sudah dikhitan, mata udah pakai celak mata, udah pakai sifat mata, tali pusarnya sudah terputus. Nabi Muhammad cakep bawaan lahir. Kalau kita pun macem-macem, ada yang cakep bawaan lahir, ada yang cakep bawaan handphone. Saat ibu-ibu orang sini, orang mana tadi? Hah? Apa? Sondol. Sondol. Ho-oh katanya. Saya takut salah nyebut, nggak enak. Orang sondol kalau cari jodoh jangan mau ketipu, mau foto, itu di foto luar biasa. Nih cocok nih buat anak kamu.
Anak kamu kan ganteng, tinggi, nih cocok nih, putih, mulus tuh, hidung mancung kayak Monas. Pada saat ketemu yang difoto putih mulus, ketemu hitam dekil kumel hidup lagi. Luar biasa. Nenek-nenek viral kemarin live TikTok dia lupa nyalain filter. Luar biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad nggak perlu banyak bicara, siapapun yang memandangnya bakal jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai Abu Jahal, Walid bin Mughirah, itu orang-orang kufar saat itu, kafir Quraisy yang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka nggak berani lama-lama mandang Nabi Muhammad. Bahkan seringkali wajahnya mereka saat mereka berpapasan dengan Nabi Muhammad ditutupin pakai kain. Kenapa? Takut jatuh cinta ketika memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi apabila senyum disebut di dalam Maulid Diba, wa idza tabassama tabassaman mithli hablil ghamam. Nabi Muhammad apabila senyumnya Nabi lebih indah, lebih sejuk, seperti ibu-ibu, bapak-bapak melihat matahari yang baru terbit di pagi hari yang dihimpuni dengan awan-awan yang begitu menenangkan kita punya hati. Apapun yang kita lihat di dunia ini kalah indahnya, kalah sejuknya dengan senyum dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang yang paling banyak senyumnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi mutabassiman. Nabi Muhammad murah senyum, Nabi Muhammad suka senyum. Nabi Muhammad enggak suka cemberut. Apapun yang terjadi Nabi Muhammad dalam keadaan tersenyum. Nabi Muhammad keep smile. Sampai Jarir bin Abdullah beliau berkata, "Mundu aslam tu maro'ani Rasulullah SAW illa mutabassiman." Setelah saya masuk Islam belum pernah saya ketemu sama Nabi Muhammad. Pasti saat saya ketemu sama Nabi Muhammadnya dalam keadaan tersenyum kepadaku. Ayo hadirin, kita bikin senyum Nabi Muhammad dengan kita semangat menjaga ukhuwah kita, menjaga persaudaraan kita, menjaga persatuan kita. Maaf, udah cukup muka kita yang pas-pasan, udah cukup muka kita yang jelek, hati jangan sampai jelek. Sudah cukup muka kita yang jelek, jangan sampai akhirat kita juga jelek. Sudah cukup muka kita yang jelek, jangan sampai kita punya lisan jelek, jangan sampai kita punya pikiran jelek. Biar hidup kita berdekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sangat berharap umatnya itu bersatu. Jangan ikutin orang siapapun itu yang nyuruh kita, yang ngajarin kita untuk benci kepada satu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita baik kepada orang tua, di saat kita baik kepada guru, di saat kita baik sayang kepada anak-anak kita, di saat kita baik kepada tetangga, di saat kita baik kepada kawan-kawan kita, mereka semua adalah bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Kita baik kepada mereka, maka hakikatnya kita telah baik kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi udah bilang, kita ini sesama muslim bagaikan satu tubuh. Apabila anggota tubuh kita ada yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh kita pun merasakan sakitnya. Contoh, jempol kaki cantengan. Orang sini tahu cantengan kan? Jempol kaki cantengan, pala ikut pusing mikirinnya, badan nahan sakitnya. Padahal jempol kaki jauh dari mata. Begitulah hakikat kita sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mau bilang, kita nih kalau bisa belanja sehari-hari keperluan kita, urusan rumah tangga, sembako dan lain sebagainya, usahakan belinya di warung-warung orang Islam. Beli di warung-warung terdekat rumah kita yang kita tahu dia orang Islam, dia adalah seorang muslim ataupun muslimah. Kita beli di warung mereka, kita dapat dua, kita dapat kebutuhan yang kita perlukan, yang kita mau. Yang kedua, kita dapat pahala sebab kita ngebantu perekonomian bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kalau bukan dari kita siapa lagi? Kita sama umatnya Nabi Muhammad harus saling merangkul, bukan saling memukul. Harus saling merangkul, bukan saling menyinggung, bukan saling menghasut. Malu kita nanti ketika menghadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad begitu sayang sama kita.
Sampai suatu hari Sayyidah Aisyah minta didoakan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendoakan Sayyidah Aisyah, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asrat. Ya Allah, tolong ampunkan dosa-dosa Aisyah, baik yang lalu maupun yang akan datang, yang terlihat maupun yang tidak. Saat itu Sayyidah Aisyah gembira didoakan sama Nabi Muhammad. Hal farihti bi du'ai Aisyah, apakah kau senang dengan doaku wahai Aisyah? Siapa yang tidak senang dengan doamu wahai baginda Nabi? Dia punya hati berbunga-bunga, ceria, senang karena telah mendapatkan doa yang mulia dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma alimti ya Aisyah, apakah kau tahu wahai Aisyah, aku mendoakan yang sama seperti mana aku mendoakanmu. Aku pun juga mendoakan umatku di dalam munajat dan doaku. Allahumma gfirli ummati ma taqaddama wa ma ta'akhar. Ya Allah, tolong ampunkan segala dosa-dosa umatku, baik yang lalu maupun yang akan datang. Aku dan kalian berada di dalam doanya Nabi Muhammad. Maka hakikatnya kita bisa hadir di acara haul dan maulid saat ini bukan hanya dengan langkah kaki, bukan hanya keinginan pribadi, akan tetapi taufik hidayah dari Rabbi dan juga doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo hadirin, kita melangkah mendekat kepada Nabi Muhammad, jangan menjauh dari Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Banyakin solawat. Nabi bilang di dalam hadisnya, agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat dengan aku kedudukannya kelak di akhirat adalah mereka orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku di dunia. Mau dekat sama Nabi Muhammad? Banyakin sholawat sama Nabi Muhammad di dunia. Jangan pernah merasa cukup ketika kita sudah banyak sholawat di dalam sehari-hari kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan anggap remeh sholawat. Apalagi kesel ketika diajak sholawatan ataupun gak yakin sama sholawat. Sebab Nabi pernah mengingatkan di dalam hadisnya saat beliau berkata kepada Sayyidah Aisyah yang saat itu jatuh daripada jarumnya di saat malam gulita. Kemudian Nabi bilang, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka mereka orang yang tidak bisa melihat aku kelak di akhirat wahai Aisyah. Siapa itu yang tidak bisa melihat engkau kelak di akhirat wahai baginda Nabi? Al-bakhilu liman dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, yang bakhil adalah mereka orang yang apabila disebutkan namaku di sisinya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Ayo kita dekat kepada Nabi Muhammad dengan kita salawat, dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Jangan nganggap remeh sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Satu sunnah kita kerjakan, maka satu langkah kita mendekat kepada Nabi Muhammad. Bohong kita ngaku cinta sama Nabi, kalau hari ini kita masih makan minum pakai tangan kiri, makan minum masih dalam keadaan berdiri, masuk kamar mandi masih pakai kaki kanan bukan kaki kiri, masuk ke dalam masjid masih pakai kaki kiri bukan dahulukan kaki kanan. Bohong cinta sama Nabi Muhammad kalau ketika masuk kamar mandi kita biarin kepala kita terbuka. Usahakan pakai alas kaki, usahakan. Hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Bohong kita ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, akan tetapi kita menganggap remeh sholat berjamaah. Buah hasil daripada peringatan maulid, pulang dari peringatan maulid semangat menghidupkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, sholat al-jamaah tafdulu bi sholatil fardhi bi 27 darajah wa qila 25 darajah wa qila aktsar minha. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian, perbandingannya 27 derajat. Riwayat lain bilang 25 derajat dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan keunggulan bahwasanya sholat berjamaah jauh lebih afdal daripada sholat sendirian. Ayo, paling enggak yang sibuk, yang mungkin kerja, yang dagang, gak bisa 5 waktu sholat berjamaah, ada 1 waktu sholatnya berjamaah. Semangat, ayo semangat dengan sholat berjamaah. Insya Allah urusan kita dipermudah oleh Allah, rezeki dibanyakin oleh Allah, dan angkat segala kesusahan kita dunia sampai akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Pulang dari peringatan maulid, makmurkan masjidnya, makmurkan musolahnya, ramaikan majelis-majelis ta'limnya yang ada di kampung kita, khususnya pengajian habis maghrib, pengajian habis isya, pengajian
kuliah subuh, ramaikan. Orang yang suka hadir di majelis taklim kata Nabi Muhammad adalah taman sorga, Riyadul Jannah. Berharap orang sering kelihatan mukanya ada di taman sorga, mudah-mudahan mukanya juga kelihatan ada di sorga. Amin ya rabbal. Pulang dari peringatan Maulid, semangat kita menghidupkan akhlaknya Rasulullah. Jangan gampang ngambek, jangan baperan, jangan emosian. Yang biasanya suka ngegibah, yang biasanya suka ngegosip, yang biasanya masih suka galak sama istrinya, yang biasanya masih suka bawel banget sama suaminya, yang biasanya suka nggak sabaran sama anaknya. Ayo pulang di peringatan Maulid, biar lebih sayang sama keluarganya, ajarin anaknya akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insya Allah. Terakhir kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh umatnya Nabi Muhammad dari barat sampai timur, mudah-mudahan dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah salamullah ma'afina wa'afina wa'afadna wa'zurna wa'farij anna wal muslimin. Salamullah ala Yasin. Angkat kedua tangannya. Tawassalna bibis wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Kuatkan iman Islam kami, kasih lancar segala urusan kami. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang, hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang, imannya menang. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Takbir, Allahu akbar. Takbir, takbir. Sallu ala Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa selalu doakan saudara-saudarinya yang ada di Palestina dan seluruh umatnya Nabi Muhammad. Doakan, kita doa setelah kita sholat jangan cuma buat diri kita sendiri, doakan gurunya, doakan orang tuanya, doakan keluarganya semua dan seluruh umatnya Nabi Muhammad biar dikasih kebahagiaan dan keselamatan dunia sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal. Terakhir saya mau berpesan, kita di akhir zaman banyakin baca la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi Muhammad, la haula wala quwata illa billah dawaun litis awatis'ina daan. Itu zikir la haula wala quwata illa billah adalah zikir obat penyembuh buat 99 penyakit. Salah satunya adalah ham pikiran. Berapa banyak orang saat ini sakit itu gara-gara kebanyakan pikiran. Kebanyakan pikiran gak bagus, gak punya pikiran juga gak bagus. Ya, baca la haula wala quwata illa billah saat kita mau keluar rumah, saat kita datang ke rumah, saat kita masuk kemanapun kita pergi, banyakin baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin.
wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan wa dhaman maghfuran ya arhamar rahimin. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah bil awliya judlana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basurati wa sam'i wa muglati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Saya minta maaf, saya minta ridha wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.